Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Dameisa dari kelas PAIH NIM 201180292 semester 5 mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Dosen pembimbing Dr. Andes Evi Muafiah, MAG. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional, Telaah Epistemologi terhadap Problematika Pendidikan Islam. Ini saya ambil dari jurnal ini ya, sudah saya tandai. Lalu nama jurnal ilmiah didaktika, didapat dari sini. Volume dan halaman, volume 19 nomor 1, halamannya 34 sampai 49. Didapat dari jurnal yang tadi. Di sini volume 19 nomor 1, halaman 34 sampai 49. Lalu tahun 2018, penulisnya Robiatul Awaliyah Hasan dan Hasan Baharun. Ini nama penulisnya sudah ada, tahunnya juga sudah ada, tahun 2018 bulan Agustus. Reviewer Claudia Dameisa NIM 201180292. Tanggal reviewer 9 Oktober 2020. Latar belakang adalah Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 sebagai landasan operasional penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia. Nah, dengan landasan ini status dalam peranan pendidikan agama Islam dalam konteks pendidikan nasional semakin kuat. Pendidikan Islam berada pada posisi yang sangat strategis, baik itu dalam UUSPN nomor 2 tahun 89 maupun dalam UUSPN nomor 20 tahun 2003. Dalam pelaksanaannya terdapat problem yang menyebabkan gagalnya sebuah capaian dari pendidikan Islam. Problem tersebut terbagi menjadi dua macam, yaitu problem internal dan problem eksternal. Namun, untuk menanggulangi berbagai problem dalam pelaksanaan pendidikan tersebut, salah satu jalan yang dikeluarkan oleh negara ialah dengan memberikan peluang yang cukup luas terhadap pendidikan Islam melalui penetapan urgensi perannya di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, latar belakang ini saya dapat dari jurnal yang tadi, bagian pendahuluan, dan saya ambil dari isi juga. Lalu, tujuan penelitian untuk mengetahui kedudukan Islam dalam sistem pendidikan nasional, landasan yuridis pendidikan Islam, dan juga problematika beserta solusi pendidikan Islam. Dapat dilihat dalam jurnalnya, membahas tentang pendidikan Islam, landasan yuridis pendidikan Islam, kedudukan pendidikan Islam dalam sistem undang-undang sistem pendidikan nasional, problematika pendidikan Islam, dan juga solusi problematika pendidikan Islam. Selanjutnya, permasalahannya yaitu dalam pelaksanaan terdapat beberapa problem yang menyebabkan gagalnya sebuah capaian dari pendidikan Islam. Itu sesuai yang ada dalam pendahuluan dan isi jurnal tersebut. Ini problemnya. Problemnya sudah saya tandai, saya blok merah. Ada banyak sekali problemnya. mulai dari faktor internalnya, masalah kurikulum,
pendekatan dan metode, profesionalitas dan kualitas SDM, biaya pendidikan, memorisasi, dan lain sebagainya. Dan di sini juga sudah ada solusi terhadap problematika pendidikan Islam. Subjek penelitiannya yaitu pendidik, peserta didik, dan semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Metode penelitiannya, metode yang digunakan yaitu konservatif ceramah. Hasil penelitian, pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitar dengan cara mengajarkan berbagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi masyarakat. Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 sebagai landasan operasional penyelenggaraan pendidikan nasional. Dengan landasan ini, status dan peran pendidikan agama Islam dalam konteks pendidikan nasional semakin kuat. Pendidikan Islam diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan sebagai lembaga yang diakui keberadaannya. Yang kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yang diakui oleh pendidikan agama sebagai salah satu pelajaran wajib yang diberikan pada tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Yang ketiga, pendidikan Islam sebagai nilai yang ketika ditemukannya nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan. Yang selanjutnya, pendidikan Islam berada pada posisi yang sangat strategis, baik dalam USPN nomor 2 tahun 89 maupun dalam USPN nomor 20 tahun 2003. Kemudian telah dikemukakan solusi dari beberapa problematika atau permasalahan yang terjadi dalam pendidikan Islam, yaitu pendidikan Islam membutuhkan perhatian serta kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses pendidikan untuk memperbaiki proses pendidikan Islam. Kelebihan menjelaskan secara rinci bahwa pendidikan agama Islam di sekolah mempunyai posisi yang kuat karena kedudukannya pendidikan agama Islam mempunyai landasan secara yuridis formal dalam sistem bernegara dan berbangsa. Ada beberapa landasan yuridis dapat dijadikan rujukan seperti yang ada di atas. Kelemahannya tidak mencantumkan metode penelitian secara rinci dan juga tidak ada penyajian data menggunakan tabel atau grafik. Sekian review jurnal dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.